Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aliran dana, miliaran rupiah yang berpindah dengan pola tak wajar, mengarah ke rekening fiktif di luar negeri, lalu disamarkan dalam pos proyek infrastruktur daerah, suasana ruang kerjanya sunyi, hanya terdengar detak jam, yang semakin keras seolah menghitung mundur, menuju sebuah ledakan politik besar, tangannya mengepal kuat, ia tahu begitu satu langkah diambil, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Nama-nama besar akan terseret, partai-partai berkuasa bisa bergetar, bahkan istana pun mungkin ikut terguncang, namun nurani, ekonom dan rasa tanggung jawabnya sebagai penjaga, keuangan negara menolak untuk diam. Ia berbisik pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri, kalau kita biarkan ini, bangsa ini akan terus dijual oleh orang-orang yang mengaku wakil rakyat. Malam itu lampu di kantornya masih menyala, ketika staf lain sudah pulang, laporan demi laporan ia buka, data diverifikasi, transaksi dicocokkan satu persatu, di dinding foto Presiden Prabowo terpajang gagah, seolah mengawasinya. Dalam hatinya Purbaya, tahu bahwa kejujuran seringkali membuat seseorang berdiri sendirian, tapi ia tidak gentar, kebenaran harus tetap berjalan. Meski sendirian di tengah kegelapan, beberapa hari kemudian, kabar tentang penolakan tanda tangan Purbaya atas satu paket anggaran kontroversial bocor ke publik, gedung DPR mendidih, telepon dari beberapa fraksi berdatangan, sebagian dengan nada halus, sebagian lagi bernada ancaman. Kita hanya minta kelancaran kerjasama antar lembaga, Pak Menteri, ujar salah satu anggota DPR dengan nada menekan. Purbaya menatapnya dingin, kerjasama tidak berarti kompromi terhadap korupsi. Di balik pintu tertutup ruang rapat Komisi Keuangan, Purbaya menjadi pusat perhatian, puluhan pasang mata menatapnya, dengan campuran kebencian dan ketakutan, yang membuka berkas setebal 20 halaman, lalu berbicara dengan suara datar namun tajam. Ia memaparkan aliran dana, bukti digital, dan rincian proyek yang melibatkan sejumlah nama penting. Di DPR, ruangan yang semula riuh mendadak hening, hanya terdengar suara lembaran kertas di balik pelan. Salah satu politisi PDIP yang duduk di deretan depan mencoba memotong pembicaraan dengan suara bergetar. Saudara Menteri, Anda menuduh tanpa dasar. Ini politisasi ekonomi. Purbaya menatap langsung ke matanya. Data tidak bisa berpolitik. Yang berpolitik itu nurani Anda. Suasana memanas. Seorang anggota fraksi lain memukul meja keras. Namun Purbaya tidak bergeming sedikit pun. Ia tahu hari itu bukan sekedar rapat. Itu adalah pertempuran di luar gedung. Wartawan sudah menunggu kabar bocor bahwa Menteri Keuangan menolak transaksi politik, membuat headline di berbagai media. Sebagian media partisan berusaha memutarbalikkan fakta, tapi publik sudah mencium aroma perlawanan. Sosok Purbaya mulai muncul di layar televisi dengan julukan baru, sang pemangkas anggaran kotor. Malam harinya, di rumah dinasnya yang sederhana, Purbaya duduk, menatap tumpukan dokumen yang belum selesai. Telepon genggamnya terus bergetar, pesan dari rekan pejabat, bahkan dari orang-orang yang dulu ia anggap kawan, berdatangan. Berhenti, Pur. Kamu sedang melawan arus besar? Namun ia hanya menutup mata, menarik nafas panjang. Lalu berdoa lirih, kalau arus itu busuk, biar aku jadi batu yang menghadangnya. Di tengah kesunyian, pikirannya melayang ke masa lalu, masa ketika ia belajar bahwa kekuasaan tanpa moral hanyalah bentuk lain dari perampokan. Ia sadar yang dihadapinya bukan sekedar politisi licik, tetapi sistem yang sudah mengakar puluhan tahun. Namun ia percaya jika satu orang saja berani berkata tidak, maka seluruh sistem itu akan mulai retak. Ketika pagi datang, matahari terasa lebih terang dari biasanya. Di tangannya, Purbaya membawa berkas hasil audit akhir. Menuju istana, langkahnya mantap, wajahnya tegas. Ia tahu hari ini bukan akhir, ini baru awal dari pertempuran panjang. Sementara itu, di balik kaca jendela gedung parlemen, beberapa wajah pucat mulai merasa ngeri untuk pertama kalinya. Seseorang di pemerintahan benar-benar berani menantang mereka dengan senjata paling mematikan. Kejujuran suasana gedung DPR pagi itu jauh lebih terang dari biasanya. Lorong-lorong yang biasanya riuh oleh tawa dan basa-basi politik, kini terasa sunyi, hanya suara langkah cepat, staf dan wartawan yang saling berbisik. Di ruang komisi, agenda rapat mendadak diubah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas keterlambatan tanda tangan anggaran strategis nasional. Semua orang tahu itu hanyalah dalih. Tujuan sebenarnya menjepit Purbaya. Saat ia melangkah masuk, sorot kamera langsung menyorot tajam ke wajahnya. Beberapa anggota DPR dari PDIP saling berbisik. Sementara yang lain menatap dengan amarah yang ditahan. Purbaya duduk tenang. Ia menyesap air, lalu membuka map hitam berisi tumpukan bukti baru.
Di matanya tak ada sedikit pun rasa gentar. Saya di sini bukan untuk membela diri. Ujarnya pelan, saya di sini untuk menjelaskan. Kemana uang rakyat sebenarnya mengalir? Kalimat itu langsung memicu kegaduhan. Seseorang dari kursi belakang berdiri dan menuding keras, menuduh Purbaya menghina lembaga wakil rakyat. Namun Purbaya tetap tenang. Ia menatap Ulus dan menjawab, kalau Bapak tersinggung karena data, ini benar mungkin karena Bapak merasa disebut. Meski saya tidak menyebut nama ruangan kembali hening, tidak ada yang berani berbicara. Kamera televisi merekam setiap detik, dan senyum kecil muncul di sudut bibir Purbaya, bukan senyum kemenangan, tapi keyakinan. Sementara itu, di balik layar tekanan terhadapnya semakin besar. Pesan-pesan rahasia berisi ancaman mulai masuk ke ponselnya. Beberapa pejabat senior mencoba mendekati. Presiden Prabowo membisikkan agar Purbaya ditenangkan, atau setidaknya dibatasi. Dia membuat politik tidak stabil, kata salah satu menteri senior, namun Prabowo hanya diam, menatap peta Indonesia di dinding lalu berkata pelan, yang dia buat tidak stabil itu bukan politik, tapi korupsi di luar gedung. Ratusan wartawan sudah berkumpul, tagar-tagar Purbaya melawan FOR. Menjadi trending di media sosial, warga biasa mulai melihatnya sebagai simbol perlawanan baru. Di warung kopi, di terminal, di kantor-kantor kecil, nama Purbaya dibicarakan dengan semangat. Ada yang kagum, ada yang khawatir, tapi satu hal pasti, rakyat mulai berpihak padanya. Namun di sisi lain, badai semakin mendekat. Sebuah surat panggilan khusus dari panitia, khusus anggaran muncul, memaksa Purbaya hadir dalam rapat tertutup. Untuk klarifikasi lanjutan, di ruang itu tidak ada kamera, tidak ada publik, hanya kursi-kursi besar yang diisi politisi berpengaruh. Udara terasa berat, seorang anggota senior PDIP menatapnya tajam. Anda mungkin punya dukungan presiden, tapi jangan lupa DPR bisa mengguncang kabinet. Purbaya menatap balik tanpa gentar. Kalau kabinet berguncang karena saya menolak korupsi, maka biarkan berguncang. Yang penting, rakyat tahu siapa yang goyah karena kebenaran. Kalimat itu menembus kesombongan politik yang udah lama mengakar. Beberapa wajah mulai pucat, sebagian marah, tapi semua sadar pria di depan mereka tidak bisa diancam. Sore itu saat keluar dari gedung Langit, Jakarta kembali mendung. Wartawan mengerubunginya, menanyakan apakah dia takut kehilangan jabatan. Purbaya berhenti sejenak, menatap kamera, lalu menjawab tegas, jabatan bisa dicopot, tapi harga diri dan kejujuran tidak bisa dibeli. Ucapannya menggema di seluruh media. Malam itu di istana, Prabowo menonton siaran langsung. Itu dari ruang kerjanya ia tersenyum tipis, lalu menatap ajudannya. Dia tidak hanya menjaga uang negara, katanya lirih, tapi juga menjaga kehormatan bangsa. Saat itu juga ia tahu Purbaya bukan sekedar menteri, tapi tembok terakhir yang berdiri di tengah badai politik yang siap menerkam. Dan di sisi lain Jakarta, di ruang rapat tertutup yang remang, beberapa politisi senior PDIP berkumpul dengan wajah serius. Kalau dibiarkan, dia akan menghancurkan jaringan kita. Ujar salah satunya. Keputusan pun diambil. Malam itu mereka tidak akan diam lagi. Pertarungan baru akan segera dimulai. Dan kali ini bukan hanya soal uang, tapi soal siapa yang benar-benar berkuasa di negeri ini. Malam turun pelan di Jakarta, namun di markas besar partai berlambang banteng. Suasana justru membara. Di ruangan besar berlampu redup. Sejumlah politisi senior PDIP duduk melingkar. Asap rokok menebal di udara, menutup wajah mereka yang dipenuhi rasa gelisah. Nama Purbaya Yuda Sadewa menjadi topik utama. Bukan lagi disebut sebagai menteri, tapi sebagai ancaman. Kalau dia terus bicara, habis semua jaringan kita, bisik seorang anggota senior, suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau. Di ujung meja, seorang perempuan berwajah dingin, menatap peta politik yang terpampang di layar. Ia tahu kekuasaan tidak bisa dijaga hanya dengan pidato, tapi dengan strategi. Kita tidak bisa menyerangnya langsung, katanya pelan. Kita harus buat dia terlihat kotor di mata rakyat. Biarkan citranya yang jatuh dulu, baru kita jatuhkan tubuhnya. Rencana busuk itu mulai dirancang. Perang opini, manipulasi media, hingga penggiringan isu bahwa Purbaya memiliki kepentingan pribadi di balik tindakannya. Keesokan harinya serangan dimulai. Beberapa media yang tiba-tiba memunculkan berita bahwa Purbaya memiliki saham tersembunyi di perusahaan konsultan ekonomi luar negeri. Foto-foto lama, bahkan editan kasar disebar di media sosial. Narasi dibuat seolah ia bukan pahlawan, melainkan pemain. Kekuasaan yang menutupi kepentingannya dengan dal, anti korupsi. Dunia maya bergolak. Sebagian publik mulai ragu, sebagian tetap setia mendukung, tapi badai disinformasi telah dimulai.
Purbaya menerima kabar itu dengan wajah tenang. Di ruangannya, ia menatap layar televisi yang menayangkan fitnah demi fitnah. Ia tidak marah. Haib menarik nafas panjang. Kalau mereka tak bisa melawan data, Ross akan melawan citra, ucapnya kepada staf khususnya, tapi kita punya satu senjata yang tidak mereka miliki. Kebenasi ia lalu memerintahkan. Timnya membuka semua laporan keuangan pribadinya. Secara publik, langkah transparan itu memukul balik. Propaganda busuk dengan kekuatan fakta, namun serangan tidak berhenti di situ. Beberapa anggota DPR mulai memunculkan isu interpelasi terhadap dirinya, menuduh Purbaya, tidak kooperatif dan melanggar etika lembaga. Sebagian dari mereka bersuara lantang di televisi, memainkan peran seolah pembela rakyat, padahal di balik layar, mereka sedang menutup rapat jejak uang. Gelap gedung parlemen seperti kolam buaya, permukaannya tenang, tapi di bawahnya penuh rahang yang siap menerkam. Malam itu Purbaya dipanggil ke Istana Prabowo sudah menunggunya di ruang kerja. Mengenakan seragam krem khasnya, ia menatap Purbaya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku tahu mereka sedang mencoba menjatuhkanmu, tapi jangan goyah kalau kamu tumbang. Mereka akan berpesta." Purbaya mengangguk dengan hormat. "Saya tidak akan menyerah, Pak. Selama rakyat masih percaya, saya akan berdiri." Kata-kata itu membuat Prabowo tersenyum kecil. Ia tahu di hadapannya bukan sekedar pejabat, tapi seorang pejuang. Sementara itu, di markas Partai Merah, laporan terbaru datang dari tim komunikasi politik. Mereka upaya menjatuhkan citra Purba gagal total. Publik justru semakin simpati. Gelombang dukungan rakyat semakin besar, bahkan dari kalangan yang sebelumnya apatis. Dia seperti batu karang di tengah badai, gumam salah satu kader muda. Tapi bagi para elit itu bukan kekaguman. Itu ancaman nyata. Dalam kepanikan itu muncul ide lebih ekstrim. Kalau perang opini tak berhasil, kita gunakan senjata hukum, ujar seorang anggota partai. Dengan suara berat mereka mulai merancang laporan palsu ke lembaga pengawas, mencoba menjerat Purbaya dengan tuduhan penyalahgunaan. Wewenang langkah licik itu diambil dengan satu tujuan, menghancurkan reputasi dan karirnya sekaligus. Sementara rencana gelap itu disusun, Purbaya berdiri di balkon rumah dinasnya, menatap langit Jakarta yang berwarna oranye kemasan. Dia tahu angin yang datang bukan lagi sekedar peringatan, tapi badai sesungguhnya. Mereka tidak akan berhenti sampai aku berhenti. Katanya lirih, tapi di dadanya tak ada ketakutan. Hanya tekad yang semakin keras. Dia sadar perang ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang Tapio yang menguasai masa depan bangsa. Dan di kejauhan, di balik bayangan malam, seseorang menatap dari jendela gedung tinggi Partai Merah, sambil berkata dingin, kalau kebenaran adalah senjatanya, maka kita harus buat kebenaran itu tampak salah. Kata-kata itu menandai awal konspirasi besar yang akan mengguncang negara dan membuat nama Purbaya. Yudi Sadewa menjadi pusat badai politik terbesar. Di era kepemimpinan Prabowo, malam itu Jakarta seperti menahan nafas, hujan turun pelan, membasahi jalanan yang lengang di Istana Merdeka, lampu ruang kerja Presiden Prabowo masih menyala. Padahal jarum jam sudah melewati tengah malam. Hanya dua mobil berhenti di halaman, salah satunya membawa sosok yang kini menjadi pusat, Badai Purba Yudha Sadewa.
Prabowo menatapnya tanpa berkedip, biarkan mereka melawan, tapi ingat jangan berperang dengan emosi. Berperanglah dengan bukti. Seketika suasana hening di luar kilat menyambar langit, menerangi wajah dua pria yang kini menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik sejarah. Purbaya menggenggam map itu erat. Ucapnya pelan tapi tegas biar mereka tahu. Negara ini masih punya orang yang tidak bisa dibeli. Prabowo berdiri menepuk bahu Purbaya dengan tatapan penuh makna. Kau bukan hanya bendahara negara Pur. Katanya kalbentengnya dalam kata-kata itu ada keyakinan, sekaligus beban yang berat, tapi di mata Purbaya tak ada keraguan sedikit pun. Ya, itu apa yang harus dilakukan. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Begitu keluar dari istana, hujan sudah reda, angin malam berhembus lembut, tapi udara terasa berat dari kejauhan. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seolah menjadi saksi diam dari pertempuran tak kasat mata. Purbaya menatap langit dan berbisik, kalau mereka main di balik bayangan, aku akan membawa cahaya. Ya, sementara itu di tempat lain, di ruang rahasia markas Partai Merah, kabar pertemuan tengah malam, itu bocor lewat telinga-telinga gelap. Seorang kader senior memukul meja keras. Kalau Prabowo memberi dia kekuatan lebih, berarti perang sudah dimulai. Dan dari malam itu, dua kekuatan besar, kebenaran dan kehibuskan resmi berhadapan, tidak ada lagi ruang abu-abu. Yang tersisa hanyalah siapa yang akan bertahan. Saat cahaya menembus gelap, hari itu udara di gedung Nusantara terasa lebih berat dari biasanya. Wartawan berdesakan. Di depan pintu ruang sidang Komisi Anggaran DPR, semua tahu rapat hari ini bukan rapat biasa. Ini adalah pertempuran terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, dan para politisi yang merasa kekuasaannya mulai digoyang. Di balik pintu tebal itu, nasib banyak orang dipertaruhkan. Dan bau ketakutan bercampur dengan aroma parfum mahal. Para anggota dewan yang gelisah, Purbaya memasuki ruangan dengan langkah mantap, jas abu-abunya sederhana, tanpa lambang kebesaran di tangannya. Ia membawa satu map merah berlogo Garuda, berisi bukti aliran dana, siluman dari beberapa proyek fiktif, yang selama ini disembunyikan di bawah meja politik. Tatapannya menelusuri wajah-wajah di seberang meja panjang itu. Sebagian menatapnya tajam, sebagian lainnya pura-pura tersenyum ramah, tapi Purbaya tahu di balik senyum itu tersimpan niat busuk. Ketua rapat mengetuk palu. Rapat resmi dibuka, kami ingin mendengar penjelasan Bapak Menteri mengenai penolakan anggaran yang telah disetujui. Lembaga ini nada suaranya terdengar sopan, tapi penuh tekanan. Purbaya menatap lurus, lalu membuka map merahnya. Penolakan bukan karena tidak setuju, tapi karena anggaran itu tidak bersih, ujarnya tenang. Saya punya bukti bahwa dana sebesar R7 triliun mengalir ke rekening pribadi yang tidak terkait proyek apapun dan sebagian besar atas nama keluarga dari beberapa anggota dewan. Di ruangan ini suasana langsung pecah, suara meja dipukul, teriakan saling tumpang tindih. Beberapa politisi dari Partai Merah berdiri dengan wajah merah padam. Ini fitnah, teriak salah satu dari mereka. Tapi Purbaya tetap tenang, membalik halaman dan menyalakan proyektor. Di layar muncul bukti transfer, tanggal dan nama-nama penerima, semua data terverifikasi. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Ruangan itu mendadak hening, hanya suara AC yang berdengung, seolah menertawakan mereka yang tertangkap tangan. Salah satu anggota PDIP mencoba mengalihkan perhatian dengan menyerang balik. Saudara Menteri, Anda melanggar etika dengan membuka data rahasia negara. Purbaya menatapnya tajam. Suaranya tegas namun tenang. Etika bukan alasan untuk menutupi korupsi. Kalau rahasia negara digunakan untuk melindungi pencuri uang rakyat, maka saya lebih memilih dianggap melanggar etika daripada mengkhianati bangsa. Ucapan itu seperti petir yang menyambar ruang sidang. Beberapa anggota lain mulai menunduk, sementara sebagian tetap berusaha menyerang balik. Kamera televisi merekam semuanya, wajah-wajah panik, suara terbata, dan keberanian seorang menteri yang berdiri sendirian melawan sistem yang busuk di luar gedung. Rakyat yang menonton siaran langsung bertepuk tangan. Nama Purbaya kembali menggema di media sosial dengan seruan, "Jangan mundur, Pak Menteri." Di tengah rapat yang memanas, seorang anggota senior berdiri. Dengan nada dingin, Saudara Purbaya, kami bisa rekomendasikan pencopotan Anda. Lewat hak angket, jangan lupa. Kami punya kekuasaan politik. Purbaya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara pelan tapi menusuk, dan rakyat punya mata. Silakan menggunakan hak politik Anda, tapi jangan lupa, saya sudah menyerahkan semua data ini ke KPK dan Istana.
Kalau saya jatuh, saya pastikan kalian ikut jatuh. Suasana langsung membeku. Beberapa menit berlalu dalam diam. Ketua rapat akhirnya menutup pertemuan dengan wajah kaku, tapi di luar ruang sidang, wartawan sudah mengepung. Purbaya berdiri di depan mikrofon, suaranya mantap. Saya hanya nak menjalankan tugas saya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh hilang tanpa pertanggungjawaban. Dan kalau ada yang merasa tersinggung, mungkin karena dia tersentuh oleh kebenaran, ucapan itu disambut sorak dukungan rakyat yang menunggu di luar pagar DPR. Sementara itu, di Istana Presiden Prabowo menatap layar televisi. Menayangkan rapat itu, ia tersenyum lebar, lalu berdiri sambil berkata kepada stafnya, "Inilah pemimpin sejati, bukan yang banyak bicara, tapi yang berani menantang kebusukan dengan kepala. Tegak ia tahu badai baru saja dimulai. Tapi kini rakyat punya sosok yang mereka percaya." Sepenuhnya. Dan di sisi lain Jakarta, di ruangan tertutup markas Partai Merah, suasana berubah mencekam. Para elit partai menatap layar yang sama dengan wajah muram. Dia terlalu berani, ujar seorang di antaranya. Kalau tidak segera dihentikan, dia akan menyeret semuanya. Malam itu keputusan paling gelap diambil. Mereka akan melancarkan serangan yang tidak lagi hanya politik tapi pribadi, karena satu hal sudah jelas, selama Purbaya masih berdiri, kebusukan mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi. Sejak pagi buta, udara politik Jakarta terasa seperti dipenuhi racun. Media-media besar menayangkan berita mengejutkan. Menteri Keuangan diduga terlibat penyalahgunaan dana proyek pertahanan. Judul itu mencuat di semua layar televisi, portal berita, dan media sosial. Sumbernya informasi anonim dari kalangan DPR. Tapi Purbaya tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan balik yang sudah lama disiapkan oleh mereka, yang ia hantam dengan data di ruang kerjanya. Purbaya menatap layar tanpa ekspresi. Satu kalimat demi satu kalimat, lalu meletakkan ponselnya di meja. Mereka mulai menggunakan peluru terakhir, katanya pelan kepada stafnya. Salah satu ajudannya menatap cemas. "Bapak mau bantahan resmi?" Purbaya menggeleng. "Tidak perlu. Kita tidak berteriak untuk menutupi kebenaran. Kita buktikan lewat tindakan." Suaranya datar, tapi matanya menyala seperti bara. Yang belum padam di luar sana, opini publik mulai diadu, bazar politik akun anonim, dan influencer bayaran mulai menyerang habis-habisan. Foto-foto pribadi Purba ia disebar, rekaman suara dipotong, bahkan keluarganya ikut diseret dalam isu murahan. Mereka mencoba menghancurkan karakter seorang pejabat yang selama ini dianggap bersih. Namun di balik serangan digital itu ada tangan-tangan hitam yang bekerja dari ruang gelap partai besar. Sore harinya, konvoi kendaraan gelap berhenti di depan gedung Kemenko. Sekelompok orang mengaku dari lembaga pengawas datang dengan surat panggilan investigasi. Mendadak wartawan berkerumun, menyorot kamera ke arah mereka. Salah seorang berteriak, "Apakah benar Anda menyelewengkan dana pertahanan?" Pak Menteri Purbaya berhenti di depan tangga, menatap kerumunan itu lalu menjawab, "Tenang, kalau saya mencuri, saya takkan berdiri di sini. Tapi kalau saya membongkar pencuri, Kalimat itu meledak di seluruh media malam itu, membalikkan arus opini yang sempat goyah. Namun tekanan tak berhenti. Malam itu saat ia baru tiba di rumah dinas, dua mobil hitam tanpa plat berhenti di ujung jalan. Lampu mereka menyala lama seolah mengintai. Pengawal pribadi Purbaya meminta izin untuk memperketat penjagaan, tapi Purbaya hanya tersenyum tipis. "Biarkan saja mereka boleh takutkan saya, tapi jangan pernah kita takut kepada mereka." Dalam kegelapan malam itu, bayangan pertempuran bukan lagi sekedar politik. Ini sudah menjadi ancaman terhadap nyawanya di istana. Prabowo menerima laporan situasi keamanan Purbaya. Wajahnya tegang, "Lindungi dia. Jangan sampai mereka menyentuhnya, bahkan seujung rambut," katanya kepada Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Prabowo tahu yang sedang dilawan Purbaya bukan hanya korupsi, tapi jaringan kekuasaan yang bercampur antara uang, pengaruh, dan dendam. Ia menatap peta di meja, lalu berbisik lirih, "Kalau mereka berani menyentuh orangku, aku sendiri yang akan turun." Sementara itu di markas Partai Merah, suasana berubah dingin. Mereka marah karena serangan fitnah itu gagal. Justru publik makin simpati kepada Purbaya. "Dia kebal isu. Setiap kali kita jatuhkan, dia malah naik," kata salah satu politisi muda. Tapi tokoh tua partai itu hanya tersenyum sinis. Kalau fitnah tak berhasil, buat dia lelah, serang dari segala arah. Birokrasi parlemen, bahkan keuangan daerah, biarkan dia tenggelam dalam kekacauan yang kita ciptakan. Perang urat saraf pun dimulai. Dalam beberapa hari tumpukan laporan fiktif dan pengaduan palsu membanjiri Kemenko.
Setiap pagi ada saja masalah baru yang dihembuskan, tapi bukannya mundur Purbaya justru bekerja lebih keras. Ya, mulai membuka audit keuangan di 10 lembaga besar, sekaligus kalau mereka ingin mengacau. Kita jawab dengan transparansi, ujarnya kepada timnya, ia tahu strategi lawan membuatnya hancur karena kelelahan, tapi ia juga tahu caranya melawan. Dengan kerja dan kebenaran, rakyat kembali bergerak, mahasiswa turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, kami bersama Purbaya. Dukungan mengalir dari berbagai daerah, media independen mulai mengungkap siapa di balik fitnah besar itu, nama-nama politisi yang dulu menyerangnya, kini justru mulai panik serangan balik. Mereka malah membuka boros sendiri, dan di akhir malam yang panjang itu, Purbaya berdiri di balkon kantornya, menatap kota Jakarta yang berkilau, ya di saat badai belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ia melihat harapan di tengah kegelapan. Sip mereka bisa menyerangku, bisiknya pelan, tapi mereka tak bisa memadamkan kebenaran. Di kejauhan, suara azan subuh menggema, tertadar bahwa malam kelam mulai bergeser menuju cahaya. Pagi itu udara Senayan terasa berat, gedung DPR yang biasanya riuh dengan tawa para politisi, mendadak senyap, semua pandangan tertuju pada layar besar, yang menayangkan siaran langsung dari KPK. Di sana, seorang anggota DPR senior, tokoh penting dari Partai Merah, diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Tuduhannya korupsi proyek fiktif senilai triliunan rupiah. Hasil audit yang dibuka langsung oleh Kementerian Keuangan di bawah kendali Purba Yudhi Sadewa. Berita itu meledak seperti bom di tengah publik. Nama besar yang selama ini dianggap tak tersentuh kini resmi jadi tersangka. Media sosial penuh dengan tagar Purbaya tidak sendiri dan tagar koruptor kalah. Namun di sisi lain, wajah-wajah pucat terlihat di kursi rapat DPR. Mereka tahu jika satu tumbang, akan ada yang lain menyusul. Purbaya baru saja menarik benang yang selama ini tersembunyi. Dan jaringan itu kini mulai terurai satu persatu. Di ruang rapat istana, Prabowo menatap layar televisi, tanpa berkata sepatah pun. Setelah beberapa saat ia berdiri, menepuk pundak Purbaya yang duduk di hadapannya. Kau berhasil, katanya pelan tapi tegas. Tapi ingat, kemenangan pertama justru yang paling berbahaya. Mereka tak akan tinggal diam. Purbaya hanya mengangguk. Ia tahu serangan balasan pasti datang. Tapi ia juga tahu, inilah momentum yang tak boleh dilewatkan. Sore hari DPR meledak dengan sidang interpelasi. Mendadak fraksi Partai Merah menuduh Kemenkeu melampaui kewenangan dan menciptakan ketidakstabilan politik. Ruangan itu berubah menjadi arena teriakan dan tudingan. Salah satu anggota Partai Merah berdiri sambil berteriak lantang, Purbaya bukan penyelamat, dia penghancur demokrasi. Namun di tengah kegaduhan itu, BPAP anggota muda justru bertepuk tangan kecil, tanda bahwa tak semua di dalamnya buta hati. Malamnya Purbaya kembali ke kantor, menatap data yang terus mengalir. Satu persatu laporan mulai menunjukkan bukti baru, proyek-proyek siluman, transfer ke rekening luar negeri, dan transaksi mencurigakan antara pejabat dan pengusaha. Ia tahu tuh ini bukan lagi sekedar perang moral, ini sudah menjadi operasi besar, melawan sistem busuk yang telah bertahun-tahun mengakar. Di sebuah ruangan gelap di Senayan, sekelompok elit Partai Merah berkumpul, wajah mereka tegang. Beberapa menatap layar dengan foto Purbaya di tengahnya. Kalau kita biarkan dia terus, habis kita semua, kata salah satu dari mereka. Dia harus dihentikan bukan lewat isu lagi, tapi lewat kekuasaan. Kalimat itu menggantung di udara dingin, berbahaya dan penuh niat jahat. Beberapa hari kemudian, rencana itu mulai terasa. Tiba-tiba anggaran penting yang diajukan ke Menko ditolak oleh DPR. Proyek-proyek vital negara terhambat. Media mulai menyudutkan Purbaya lagi, kali ini dengan isu bahwa ia menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi rakyat sudah cerdas. Mereka tahu siapa yang sebenarnya bermain. Justru tekanan itu semakin membuat nama Purbaya populer. Desa Puasa disebut-sebut sebagai simbol keberanian di tengah politik busuk. Namun Purbaya tidak larut dalam pujian. Dalam hatinya, ia tahu permainan ini belum selesai. Selama uang masih jadi Tuhan, di negeri ini, katanya kepada timnya, perang belum berakhir. Ia memerintahkan investigasi tahap kedua, audit menyeluruh terhadap semua proyek di bawah Komisi Anggaran DPR. Langkah itu membuat gempar Senayan. Beberapa anggota DPR langsung terbang ke luar negeri dengan alasan kunjungan kerja. Prabowo yang menerima laporan itu hanya tersenyum tipis. Mereka lari karena takut, bukan karena bersalah. Tidak, mereka tahu waktunya sudah tiba. Ia lalu menatap jauh keluar jendela istana, ke arah langit yang mulai gelap. Teruskan Purbaya, jangan berhenti.
Sebelum akar terakhir tercabut dan di malam itu, di sebuah ruangan sunyi di Kemenko, Purbaya menatap layar dengan data baru yang masuk. Angka-angka itu bukan sekedar nominal, itu adalah jejak dosa yang selama ini bersembunyi di balik meja. Parlemen ia mengepalkan tangan, satu sudah jatuh katanya pelan, sekarang giliran yang lain. Di luar hujan turun deras seolah langit sendiri ikut membersihkan dosa yang selama ini mengotori negeri. Langit Jakarta malam itu diselimuti, awan tebal hujan turun tanpa henti, menetes di kaca jendela rumah dinas Menteri Keuangan. Purbaya Yudisadewa di dalam ruang kerjanya yang temaram. Purbaya masih duduk di depan laptop, menelusuri data hasil audit terbaru. Matanya mulai merah karena lelah, tapi pikirannya tetap tajam. Ia tahu laporan yang baru saja dibukanya, ini berisi nama-nama baru dari DPR. Nama-nama yang selama ini dianggap tak bisa disentuh. Tiba-tiba lampu di rumah itu berkedip sekilas. Listrik padam selama 2 detik, lalu menyala lagi. Purbaya mendongak. Alisnya mengernyit, ia menatap ke arah jendela, melihat bayangan samar di luar pagar. 2 pengawal pribadi langsung bergerak cepat, namun sebelum sempat mendekat, suara ledakan kecil terdengar di belakang rumah, lampu padam sepenuhnya dalam gelap, suara langkah cepat terdengar, bukan langkah penjaga tapi penyusup. Purbaya berdiri perlahan, meraih telepon genggamnya namun sinyal hilang. Semua jaringan komunikasi lumpuh. Ia segera membuka laci, mengaktifkan alarm darurat, yang langsung terhubung ke tim pengamanan istana. Dalam hitungan menit, sirene samar terdengar di kejauhan, namun di saat bersamaan, pintu belakang rumah terbuka keras, 3 orang berpakaian hitam, menerobos masuk dengan gerakan cepat, dan senyap membawa senjata api berperedam. Suasana berubah tegang. Salah satu pengawal berteriak memberi peringatan, lalu baku tembak terjadi di ruang tengah, peluru berdesing di antara suara hujan. Purbaya berlindung di balik meja, meraih laptopnya, dan menyimpan file penting ke drive aman. Ia tahu tujuan mereka bukan sekedar menghabisinya, tapi juga mengambil data itu. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Data ini tak boleh hilang. Apapun yang terjadi. Beberapa menit kemudian, pasukan pengamanan dari istana tiba. Pertempuran singkat terjadi di halaman rumah. 2 penyerang berhasil dilumpuhkan. 1 melarikan diri ke arah geng belakang. Purbaya keluar dengan wajah tegas. Meski pakaiannya berlumuran debu, Prabowo sendiri tiba tak lama kemudian, masih mengenakan jaket lapangan. Ia menatap Purbaya dengan pandangan tajam. Mereka sudah sampai ke tahap ini, katanya berat. Itu artinya kau benar-benar mengguncang mereka. Purbaya hanya mengangguk. Kalau mereka menyerang seperti ini, berarti kebenaran yang kita bawa sudah mengancam akar kekuasaan mereka. Jawabnya tenang, tapi dalam hati. Ia sadar bahwa garis pertempuran kini sudah melewati batas politik. Ini sudah menjadi pertarungan hidup dan mati keesokan paginya. Berita tentang penyergapan itu bocor ke publik. Judul-judul media nasional penuh dengan spekulasi, upaya pembunuhan terhadap Menteri Keuangan Purbaya. Jadi target politik gelap, dukungan rakyat kembali membanjiri media sosial. Di berbagai kota ribuan orang turun, membawa lilin dan spanduk bertuliskan, "Selamatkan Purbaya, selamatkan negeri." Gelombang simpati berubah menjadi kekuatan moral yang mengguncang DPR. Namun di sisi lain, para pelaku di balik layar mulai kehilangan kendali. Rapat darurat digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta. Dia tidak akan berhenti, ujar seorang pejabat tua dengan nada putus asa. Kalau dia terus gali, kita semua akan terseret. Tapi seorang tokoh muda, Partai Merah, justru tertawa kecil. Kalau begitu kita jatuhkan dia lewat hukum, kita buat dia terlihat bersalah. Sebuah skenario baru pun mulai dirancang. Lebih licik dari sebelumnya. Sementara itu di istana, Prabowo memerintahkan pengamanan penuh untuk Purbaya. Yang mau sebidangnya aku explikan dia jatuh. Karena kebenaran yang dia perjuangkan, ucapnya di depan para perwira, tapi Purbaya justru berkata pelan, "Jangan lindungi aku karena aku menteri, Pak. Lindungi negeri ini, karena masih banyak yang berani melawan." Kalimat itu membuat ruang rapat hening, karena semua yang mendengarnya tahu, perjuangan ini sudah melampaui urusan jabatan. Malam itu Purbaya kembali duduk di ruang kerjanya. Di luar pasukan bersenjata berjaga, di setiap sudut rumah ia menatap layar laptopnya, melihat berkas terakhir yang berhasil diselamatkannya, nama-nama besar terpampang di sana. Ia menarik nafas panjang lalu berkata, lirik pada dirinya sendiri, kalau darah harus tumpah demi negeri ini bersih, biarlah darahku yang pertama. Di luar hujan masih turun, namun di balik gelap malam itu, nyala tekad Purbaya justru semakin terang. Malam-malam di Jakarta mulai terasa berbeda bagi Purbaya.
Setelah penyergapan itu, keheningan bukan lagi pertanda damai, tapi pertanda bahaya. Teleponnya disadap, langkahnya diikuti, bahkan beberapa staf terdekatnya mendadak mengundurkan diri tanpa alasan. Namun yang paling mengejutkan bukan itu. Suatu pagi ketika ia hendak menghadiri rapat di istana, seorang ajudan berbisik, "Pak, ada yang menekan presiden agar Bapak dinonaktifkan sementara demi stabilitas." Kata itu stabilitas terdengar seperti belati yang disembunyikan di balik senyum. Diplomasi ruang rapat kabinet hari itu sunyi. Para menteri duduk dalam ketegangan di ujung meja. Prabowo menatap lembar laporan ekonomi, sementara beberapa menteri senior saling bertukar pandang. Saudara dari mereka akhirnya berbicara. "Pak Presiden, dengan segala hormat, langkah Pak Purbaya terlalu berisiko. Negara bisa tidak stabil. Investor kabur." DPR menekan, "Mungkin sebaiknya beliau diistirahatkan sementara." Kalimat itu disambut bisikan setuju dari beberapa pihak. Wajah-wajah yang dulu tersenyum padanya kini menatapnya dengan dingin. Purbaya menatap mereka satu persatu, suaranya tenang tapi tajam. "Kalau yang kalian sebut stabilitas adalah diam saat kejahatan merajalela, maka aku memilih kekacauan demi keadilan." Kalimat itu menggema di ruang rapat. Prabowo mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Purbaya, dan tanpa ragu ia berkata lantang, "Tidak ada yang akan diistirahatkan. Ya, justru sekarang kita harus bekerja lebih keras." Wajah-wajah yang berharap Purbaya jatuh berubah pucat. Namun keputusan itu menyalakan amarah di luar istana. Malamnya, DPR menggelar sidang mendadak untuk membentuk panitia khusus investigasi keuangan negara. Tujuannya jelas, menjebak Purbaya dalam skenario hukum. Di layar berita, mereka berbicara seolah-olah pejuang moral, padahal sebagian besar dari mereka adalah nama-nama yang Purbaya ungkap dalam audit. "Sebelumnya pemerintah tidak boleh anti kritik," ujar salah satu politisi merah dengan nada licik. Keesokan harinya tekanan datang dari arah lain. Media besar mulai menurunkan berita dengan nada baru. "Purbaya Yudi Sadewa dianggap arogan, menantang sistem," tulis salah satu headline. Wawancara dengan tokoh-tokoh politik mulai diarahkan untuk melemahkan citranya, tapi rakyat tak tinggal diam. Di media sosial, ribuan akun menulis satu kalimat yang mengguncang, "Kami percaya pada Purbaya, bukan pada pencuri berseragam." Di tengah badai itu, Purbaya tetap bekerja. Ia menolak cuti, menolak mundur, dan menolak diam. "Kalau aku berhenti mereka menang," katanya kepada timnya. Namun di balik semua ketegasan itu, ada luka yang mulai tumbuh. Ia tahu sebagian tekanan kini datang dari dalam, bukan hanya dari lawan politik, tapi dari beberapa orang yang dulu ia anggap sekutu. Salah satu staf lamanya tertangkap membocorkan dokumen internal kepada anggota DPR. Pengkhianatan itu membuat Purbaya menatap kosong ke meja kerjanya selama-lama sekali. Malam itu Prabowo memanggilnya ke istana. Mereka berbicara empat mata di ruang kerja yang hanya diterangi lampu kecil. "Kau tahu, mereka ingin aku memilih antara politik dan kebenaran," kata Prabowo perlahan. "Dan kau memilih?" tanya Purbaya tanpa ragu. Prabowo tersenyum tipis. "Aku memilih berdiri di sampingmu, karena sejarah tak akan mencatat siapa yang berkuasa, tapi siapa yang berani." Dua pria itu saling menatap dalam diam, sebuah ikrar tak terucap antara pemimpin dan prajuritnya. Namun malam itu juga, di luar pagar istana, konvoi kendaraan hitam melintas perlahan di dalamnya. Beberapa tokoh senior Partai Merah berbicara lirih. "Kalau presiden melindunginya, berarti kita harus jatuhkan keduanya," kata salah satu mereka. Tahu, langkah berikutnya bukan lagi sekadar politik. Rencana besar sedang disusun, rencana untuk mengguncang negeri. Sementara itu di rumahnya yang sunyi, Purbaya menatap laporan terbaru dari tim audit. Di halaman terakhir, ada satu nama besar yang belum pernah ia buka kepada siapapun. Nama itu berada di lingkar kekuasaan sendiri. Nafasnya tertahan, jadi bahkan di sini pun ada yang busuk. Gumamnya lirih, ia menutup laptopnya pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Besok semuanya akan berubah." Di luar langit kembali mendung. Petir menyambar jauh di atas Jakarta, seolah menandai babak baru pertarungan. Dan di tengah kegelapan itu, sosok Purbaya berdiri di tepi jendela, sendirian tapi tak gentar. Ia tahu badai sesungguhnya baru akan datang, tapi dalam hatinya satu keyakinan tak pernah padam. Kebenaran seberapapun dikhianati, selalu menemukan jalannya. Pagi itu langit Jakarta seolah murung, kabut tipis menutupi gedung-gedung tinggi, dan di dalam Kementerian Keuangan, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap satu nama yang tertera jelas di layar laptopnya. Nama itu adalah seseorang yang tak pernah ia sangka
Seseorang yang selama ini duduk di kursi kekuasaan, begitu dekat dengan presiden, jadi selama ini pengkhianatnya di sini, gumamnya dengan suara serak, ia menutup laptop perlahan. Lalu berdiri menatap keluar jendela, di luar lalu lintas ramai, seperti biasa, seolah negeri ini tak tahu bahwa di balik rutinitasnya, ada perang senyap sedang berlangsung, hatinya bergetar. Ia tahu membuka nama ini berarti membuka kotak, Pandora yang bisa mengguncang fondasi pemerintahan tapi menutupinya, berarti mengkhianati semua yang telah ia perjuangkan. Siang harinya Purbaya diundang ke istana oleh Prabowo untuk rapat terbatas. Suasana ruang rapat itu tegang, para menteri duduk kaku, mata mereka menatap layar yang menampilkan data. Dari Kemenko Purbaya berdiri di depan, lalu dengan suara tenang ia berkata, "Saya temukan bukti transaksi gelap lintas lembaga, dana besar mengalir ke proyek fiktif dengan tanda tangan." Dari dalam semua mata membelalak, Purbaya lalu menatap langsung ke arah salah satu menteri yang duduk. Di ujung meja dan orang tidur adalah Andik. Ruangan meledak dalam keheningan yang memekakan. Menteri itu wajahnya pucat pasi, mencoba tersenyum kaku. "Tapi maksud mana Pak Menteri?" Tapi Purbaya tak bergeming. Ia menekan tombol di laptopnya, menampilkan bukti transfer, rekaman dan dokumen yang tak bisa dibantah. Beberapa menteri terperangah. Prabowo menatap layar dengan ekspresi dingin, tak ada yang berani bicara. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi badai politik. Di ruang tertutup itu, sang menteri mencoba membela diri, menuduh Purbaya melakukan fitnah untuk merebut perhatian publik. Namun Purbaya menatapnya lurus. "Saya tidak datang ke sini untuk mencari sorotan. Saya datang untuk membersihkan yang kotor. Bahkan kalau kotor itu ada di sekitar presiden." Kalimat itu membuat udara terasa membeku. Prabowo akhirnya berdiri. Sorot matanya tajam, penuh tekanan. Kamdam menatap Purbaya lama, lalu beralih ke arah menteri yang dituduh. "Apakah semua ini benar?" Tanyanya pelan. Menteri itu terdiam. Sekretaris kabinet mencoba menengahi, tapi Prabowo mengangkat tangan menghentikan semua suara. "Bawa semua data itu ke saya malam ini." Katanya pada Purbaya, "Mulai detik ini, tak ada yang bergerak tanpa izin saya." Malamnya di ruang pribadi presiden, hanya ada dua orang, Prabowo dan Purbaya, di atas meja. Berkas-berkas berserakan menampilkan jaringan, transaksi yang mengait ke berbagai pejabat tinggi. "Kau sadar kalau ini terbuka, akan terjadi guncangan besar?" tanya Prabowo dengan nada berat. Purbaya mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi lebih baik negara ini bergetar karena kebenaran daripada tenang karena kebohongan." Prabowo terdiam lama, lalu menatapnya dengan mata penuh rasa hormat. "Kau prajurit sejati." Keesokan paginya, istana mengumumkan kabar yang mengguncang negeri. Seorang menteri senior dipecat dan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hitungan jam, berita itu meledak ke seluruh penjuru tanah air. Rakyat bersorak tagar-tagar bersih. Karena berani menduduki puncak tren nasional, Purbaya kembali menjadi simbol harapan. Tapi ia tahu kemenangan ini dibayar mahal dengan darah, ancaman, dan kesepian di ruang kerjanya. Prabowo menatap jendela dengan wajah tenang namun lelah. "Negeri ini mungkin belum sempurna," katanya pelan kepada Purbaya yang berdiri di hadapannya. "Tapi dengan orang-orang sepertimu, aku percaya Indonesia akan berdiri di atas kebenaran." Purbaya menunduk hormat. "Selama saya masih bernafas, saya tak akan biarkan kekuasaan menelan keadilan." Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jakarta terasa damai, langit bersih bintang, berkerlap-kerlip di atas kota yang baru saja melewati badai besar. Di balkon rumah dinasnya, Purbaya berdiri menatap langit menyesap udara malam dengan tenang. Ya tahu pewangannya belum selesai. Tapi malam itu ia membiarkan dirinya tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena negeri ini masih punya harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.